sampai kerasukan 13 itu kalau dihitung 13. Bahkan kata orang yang udah ngerti mah gitu, kalau udah bisa mah, kalau yang nggak kuat mungkin udah melayang nyawa gitu kan. Nah jadi ini juga mungkin ada nyambungnya ke turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jagat, jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, kali ini kita bukan kedatangan berarti ya, kita berkunjung ke tempat narasumber yang mau bercerita nih. Yang katanya nih, serem banget gitu ceritanya. Dari mulai waktu kecil sampai ya, mungkin nanti kalian bisa dengar ceritanya bagaimana. Nah, di samping saya sudah ada narasumber dengan Teh siapa? Ade Wipi. Ade ya. Ya, Saya biasanya panggil Ade. Iya, Ade aja. Yang bakal menceritakan pengalaman horornya ya, Teh ya. Ceritanya Teh. Oke, Sobat Jagat, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke acara Kismis, kisah misteri. Oke, Teh Ade, gimana nih awal mula ceritanya? Oh, sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin keseharian Teh Ade itu apa sih? Aku di rumah biasa bikin kue sih, ngurus anak-anak lah ya, ngurusin orderan. Aku di bagian marketing gitu. Sekarang sih kita udah di rumah lagi, karena sebelumnya kan sempat buka toko tuh, ada sekitar buka di luar tuh 4 tahun. Ya mungkin kita cuma bisa 4 tahun di luar, balik lagi ke rumah. Alhamdulillah di rumah pun masih dikasih sibuk bikin kue, orderan gitu. Kue jadi, apa tuh? Pastry. Jadi mungkin bukan maksud promosi ya. Mungkin udah hampir mungkin hampir seluruh Cikampek mungkin walau alam lah gitu. Udah pada tahu sih Wipi Cake and Pastry itu. Ya, and pastry, Wipi Cake dan pastry. Jadi kita produksi di Bolen. Jadi kan kebanyakan orang tahu Bolen itu Bolen lah gitu. Yeah. Jadi Bolen itu ternyata sebenarnya pastry. Jadi Bolen, banana milk, ada strawberry pastry dan lainnya termasuk brownies, bolu. Nah, kita produksi itu. Coba sekarang udah balik ke rumah, semuanya sistem PO lagi. Oke, tuh Sobat Jagat yang mau pesan order gitu ya, kue-kue buat undangan, buat acara hajatan atau apapun, bisa langsung hubungi Teh Ade. Nanti kita tulis nomornya di deskripsi. Oke, langsung aja, gimana Teh Ade? Pengalaman mistisnya dari awalnya tuh gimana Teh Ade? Aku cerita dari awal aja ya, jadi biar enak gitu. Biar nanti ketika ada di tengah cerita yang klimaks itu, oh ya udah tahu dari awalnya. Ini aku awal cerita lihat gitu ya, awal ngerasain tahu bahwa hal gaib itu ada itu dari waktu SD. Kelas berapanya jujur udah lupa. Tapi itu aku ingatnya tuh pas lagi ngerjain PR. Itu SD sebenarnya kisaran kelas 4, kelas 5 lah, belum gede-gede banget juga, kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin ya. Udah lupa itu, tapi sekali aja itu. Jadi aku lagi ngerjain PR. Jadi dulu tuh rumah kakak aku tuh di kamar kalau ngerjain PR, kalau aku itu ada di ruang depan kamar kakakku. Itu dia ada sekat bufet lah kalau zaman dulu mah ya. Nah, aku di belakang bufet itu, tapi di depan kamar kakak aku. Aku tuh ngisi PR di situ. Entah kenapa lagi ngisi PR, itu bawaannya pengen ketawa. Jadi kayak ada yang ngelikitin gitu. Nah, itu aku kerasa banget.
Jadi bukannya pengen ketawa, malah pengen nangis. Jadi klik kita tuh sakit gitu. Geli, sakit gitu. Aku mau teriak, ibu almarhum ya, mami aku bisa manggil mami lagi ngobrol sama bapak. Jadi ini kenapa gitu, sampai aku spontan ketawa gitu. Dia ketawa itu sambil nahan sakit gitu. Segitu belum manggil orang tua aku itu ya. Itu pas aku nengok itu ya, ada tangan begini ya. Ada tangan gitu. Tangan ini. Itu tangan, itu jarinya panjang. Merinding nih. Iya, sama merinding nih. Ini begini. Jadi kan aku ini meja lah. Ini aku belajar gini. Kalau diklik itu kan geli lah ya. Iya. Ini geli sakit gitu. Geli sakit. Begitu aku nengok gitu, pelan-pelan itu aku nengok karena saking bingung dan takutnya itu kan aku masih kecil lah ya. Itu begini tangan. Ini dia. Bertaut gini tangannya. Gitu. Jadi kayak nyekek gitu. Dari situ aku teriak, "Mami!" gitu. Langsung nyamperin. Kenapa? Bilang tuh. Nah, aku mau tidur ya, aku nggak mau kerjain PR. Gitu. Tidurlah aku. Ya udah tidur di kamar mami. Jadi kan memang almarhum bisa ya. Iya. Jadi dia biasanya aku tidur di ruang tengah sambil nonton TV ketiduran gitu. Mami nyuruh tidur di kamar deh gitu. Aku tidur tuh di kamar. Bukannya tidur, ada lagi. Cuman memang hari itu aja, selama aku sekolah SD itu hari itu aja. Itu aku tidur miring ke kanan, itu yang ke sana. Kenapa di depan aku ada dua makhluk kecil sekecil gini. Kecil banget. Jadi bukan di lantai karena aku tidur begini ya. Dia itu di depan aku kecil. Jadi kalau zaman dulu kayak zaman kerajaan, baju pesilat gitu ya. Tapi dia warnanya bukan hitam. Yang satunya merah, satu hijau. Nah, yang satu. Jadi mereka tuh malah kayak lagi berantem gitu. Ini kayak mimpi tapi mataku kebuka. Sadar. Ih, dikeplak sama aku tuh. Plak gitu. Nembus. Gak kepegang. Kan aku lagi gini. Plak gitu. Nembus, tapi mereka tetap kayak lagi berantem gitu. Nah, di situ, nih aku duduk kan, bingung. Digituin, enggak nembus itu. Sampai akhirnya aku keluar. Aku nggak bisa tidur nih, aku bilang gitu ke mami aku. Kenapa? Nggak bisa tidur pokoknya. Ya udah sini dipangku tuh aku baru bisa tidur sama mami. Udah gitu, besoknya nggak sakit nggak apa sih alhamdulillah. Besok biasa sekolah. Nah. Udah beberapa hari kemudian memang udah nggak ngerasain kejadian apa-apa, tapi 2-3 hari kemudian ada murid baru, anak perempuan. Dia usianya lebih tua dari aku. Kita main bareng kan, kalau zaman dulu di sekolah-sekolah itu ada kayak pohon jamblang. Aduh, banyak ya. Nah, aku tuh duduk di bawah pohon jamblang itu, di depan, bukan di depan, pokoknya depan kelas tapi di pinggiran lah ya. Nah, aku duduk anak itu rambutnya panjang. Setahu aku itu anak pindahan gitu. Tapi memang dia tidak memperkenalkan diri. Nah, setahu aku dia anak pindahan, dia ngomong gini, duduk karena aku masih kecil gak ngerti. Kamu tuh kalau kemana-mana jangan bawa temen gitu. Nanti kamu repot. Bilang gitu. Temen apa? Kan aku cuma berdua sama kamu. Anehnya besoknya anak itu udah gak ada. Hilang. Aku nanya ada murid-murid, ternyata nggak ada. Nggak ada murid baru. Tuh, itu kejadian itu. Itu kejadian SD. Aku nggak cerita ke siapa-siapa. Mungkin karena mami orang bisa. Jadi setiap berangkat sekolah itu suka dibacain doa dulu aku. Sejak kejadian aku teriak itu. Setelah dibacain doa itu sering, kelas tidak ada kejadian lagi sampai akhirnya SMP. Nah, ini SMP kelas ini lagi. Tapi kejadiannya tidak mistik sih. Jadi mimpi. Kejadiannya mimpi. Nah, kejadian mimpi ini yang harus diingat ya. Ini harus diingat. Mimpi ini akan menyambung ketika aku di SMA dan kerja. Ini akan nyambung di mimpi ini. Ini makanya boleh ya aku sapa. Ini teman-teman, AA-nya juga. Mimpi ini nanti akan nyambung di SMA dan di aku kerja nanti. Nah, jadi setelah SD itu kejadian cuma itu aja kan.
SMP itu aku kelas 2 mau kelas 3 mimpi malam-malam tuh gini. Kita ada di Huru Hara kejadian. Jadi ada satu mall yang dijarah orang-orang. Huru Hara lah kebakaran. Iya. Aku di situ kondisi kebingungan. Dan anehnya itu aku udah dewasa. Jadi bentukan aku dewasa. Iya. Bentukan aku dewasa padahal aku masih anak SMP. Iya. Rambutku sepanjang itu. Panjang. Nah, aku memang nggak pernah rambut pendek. Rambutku panjang. Ini aku inget banget dan sampai sekarang nggak lupa. Ada satu mobil. Aku kan di situ kebingungan. Ada satu orang. Aku anggap itu orang karena nggak tahu lah ya. Nggak tahu awalnya. Itu dia narik aku. Kamu sini. Diam di sini. Tunggu nanti ada mobil warna hitam. Kamu naik ke sana. Masuk. Dan jangan pergi kemana-mana. Gitu. Saya mau nyelamatin orang lain lagi. Gitu. Orang ini. Begitu aku kan iya jadi bukan bilang iya sih, aku manut aja karena di situ panik luar biasa. Itu di mimpi tuh memang huru haranya luar biasa, kebakaran tuh di mall itu aja, di tempat lain enggak, cuman memang penjarahan ada gitu. Bis gitu tuh bener tuh datang mobil, jadi mobilnya tuh mengkilat hitam, bentukannya kayak mobil apa ya, kayak mobil Terios kayak gitu. Tapi pokoknya entahlah itu mobil apa, warnanya hitam. Ya, jadi kelihatan begitu, hitam gitu. Hitam aja. Nah, dia yang supir ini nggak ngomong apa-apa. Jadi seakan dia nungguin aku masuk. Aku kan bingung. Dia yang nolongin aku tadi nggak ngomong mobil yang mana. Nanti ada yang mobil datang warna hitam, kamu masuk yang mana-mana. Nanti kamu bakal diselamatin sama dia. Artinya gitu. Aku beraniin diri, apa mobil ini ya? Gitu. Aku masuk tuh. Aku beraniin diri, buka pintu, mau salah mau enggak, yang aku keluar dulu tuh dari huru hara itu. Aku buka pintu, masuk duduk. Hal pertama yang bikin aku fokus gitu, bukan ke penyelamatan, ke wajah. Wajah si putih supir. Ya supir. Jadi sayangnya memang nggak kelihatan. Jadi hitam ini tuh kesini tuh gelap, dibikin gelap lah gitu. Jadi cuma kelihatan di sini. Jadi kalau disebut manusia mah kayaknya ganteng lah gitu. Putih ini anak. Jadi orangnya putih. Dia senyum. Dia ngomong gini. Udah aman, kamu tenang selamat di pegangan saya. Dia bilang gitu. Kamu aman selamat di pegangan saya. Nah habis itu udah nggak tahu dibawa kemana, aku bangun. Nah dari sini nih aku bangun. Nunggu sehari 2 hari aku cerita tuh ke almarhum. Nah, nih nggak takut ya. Sambil nyender gitu di jendela, kan kadang suka dicariin rambut kan, sambil sisiran gitu sama mami. Nih mau cerita apa? Kemarin dari 2 hari yang lalu aku mimpi huru hara gitu, tapi diselamatin 2 orang. Nah, almarhum nyeletuk. Cuman habis itu sama dia disangkal gitu. Kalau aku percaya gini, setiap ucapan seseorang yang pertama itu yang benar. Jadi mami tuh nyeletuk gini, aduh katanya ada yang suka sama kamu Jin. Nah gitu, mami tuh ngomong gitu. Almarhum tuh, aduh ada yang suka sama kamu Jin. Gimana ini nangkalnya gitu. Mami ngomong apa? Udah gak usah dipikirin. Itu di kelas tuh, sampai akhirnya, ini kan aku masih SMP dong, belum benar-benar dewasa banget. Seminggu kemudian, mami ngasih tuh, nah ini nanti nyambung lagi nih, 2 kitab warna kuning. Kitab apa? Nah, jadi aku jadi kayaknya mah ini kayak udah turun temurun gitu ya. Nah ini aku bilang aku ada turunan nih. Jadi ini dua kitab ini sayang udah nggak ada di aku. Nanti aku ceritain di depan ya. 2 kitab kuning ini, yang satunya bahasa Arab, yang satunya bahasa Sunda. Jadi jadi yang aslinya itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu entah bahasa Sulawesi karena ibuku dari Sulawesi ya. Entah bahasa mana. Tapi yang satu bahasa Sunda. Jadi terjemahan dari itu ke situ. Terjemahannya Sunda gitu. Jadi dari Arab itu ke Sunda. Kalau aku sih nggak mikir nggak mikir ini apa nggak tahu gitu. Nggak tahu ini apa. Ini orang masih kecil dong, dikasih kita. Nih, kamu baca hafalin gitu. Harus dihafalin. Aku kan masih kecil.
kecil. Sampai akhirnya beliau meninggal, itu kita masih ada tuh paginya. Udah gitu, ya karena aku masih kecil ya udah lost gitu kan. Aku nggak ngerti kan itu apa, udah aku tinggal lah, disimpan terus di lemari. Sampai, nah kejadian SMP udah itu aja, mimpi itu doang. Nah kenceng ya mimpi itu aja selama SMP, SD, SMP. Nah yang kencengnya ini di SMA, mungkin karena aku udah menginjak dewasa kali. Nah di situ tuh di SMA aku disebutin nggak sekolahnya? Nggak usah kali ya, nggak usah lah ya. Soalnya emang udah pada tahu. Jadi aku sekolah di SMA situ tuh karena memang maunya aku nggak sekolah di sini gitu, nggak sekolah di daerah Cikampek lah. Aku pengen tempat lain. Ini luar kota berarti ya? Ya disebutnya luar kota Cikampek, ya, tapi masih daerah Kerawang lah gitu. Kendalanya aku itu, aku nggak bisa naik angkot. Aku nggak bisa naik angkot. Kalau naik angkot aku muntah gitu. Nggak bisa nyium wangi-wangian yang bercampuran waktu itu tuh ya. Jadi aku akhirnya di kos. Aku ngekos. Jadi, nah sebelum ngekos ini, itu aku ngekos kelas 1. Aku ngekos tuh kelas 1. Ini udah mulai nih kejadian sering-sering lihat nih. Mungkin karena aku udah nginjek usia dewasa ya, udah head waktu itu. Mungkin ya, di situ muncul. Sampai aku nggak berani tuh tidur di kosan. Nggak berani tuh aku tidur di kosan. Ngekos itu aku di rumah guru. Jadi kontrakan. Nah, jadi ini rumah guru, ini kontrakannya. Jajar aku ngambil yang di sini dekat sumur, dekat di belakang itu ada masjid. Di samping sumur itu ada rumah guru kan, rumah orang tua guru. Jadi guru aku waktu itu belum nikah. Sumurnya tuh sumur timba gitu. Sumur timbanya di belakang, di situ mah jadi kayak toren gitu. Nah di situ kayak toren sumur, justru itu dia di belakang kosan aku, kontrakan banget. Ya, jadi aku kan memang nggak pernah ngalamin kejadian aneh tuh. Jadi aku ya ini biasa aja lah gitu. Sampai akhirnya aku tidur malam pertama nggak nyenyak. Karena mungkin ini pertama aku tidur di tempat lain kan. Aku kelas 1 tuh. Aku tidur di tempat lain, itu nggak nyenyak tidur. Itu langsung disambut itu hari pertama. Langsung disambut itu. Malam pertama sekitar jam 1 malam ada suara. Itu. Itu ada 3 kali kayak tembok. Kalau pintu aku tahu lah suara pintu. Gitu. Bangun aku pikiran positif lah ya. Mungkin ada tetangga sebelah kan emang penuh itu. Mungkin tetangga sebelah gitu. Ya aku nanya tuh paginya sambil ngikat sepatu, nanya ke si tetehnya. Teh, dengar gak semalam suara? Suara apa Neng? Suara gini nih, tapi lebih kenceng. Aku ini kan dia praktekin berapa kali? 3 kali. Gak ada, gitu. Gak ada suara. Neng mah mimpi kali, gitu. Ya kali aku mimpi ya. Ya udahlah, oke. Itu malam pertama. Ya, malam kedua itu kejadian lagi. Itu mah jelas. Jadi sosoknya bapak-bapak masih kebayang sih sampai sekarang, soalnya mau itu kan kali pertama lihat ya, bapak-bapak itu duduk di depan pintu. Jadi itu kan kalau tidur, jadi masuk itu udah kamar gitu kan, di belakang itu kamar mandi. Jadi seakan-akan penglihatan aku itu pintu kebuka, udah ketutup. Jadi si bapaknya itu duduk di tengah pintu itu sambil ngerokok. Nah, aku kan nengok ke situ, langsung merem. Aduh, balik lagi ke sini. Itu siapa? Nggak bisa tidur itu sampai pagi. Sampai akhirnya aku pagi di sekolahan, nggak pagi. Aku bilang dulu mah ke guru aku manggilnya AA karena belum nikah kan, tapi kalau di luar sekolah. Kata aku tuh aku mau tidur di rumah aja. Kata aku, emang kenapa sih? Nggak mau, aku nggak cerita. Aku nggak mau tidur di situ. Aku mau tidur di situ aja. Akhirnya aku dikasih lah kamar dia. Jadi dia
tidur di ruang tengah, dia tidur di ruang tamu, aku tidur di kamar dia gitu. Itu ada hampir seminggu aku nggak mau tidur, baru 2 hari nggak mau tuh. Habis gitu nggak enak aku kan, nggak enak ya. Jadi kalau ada yang les gitu, ada guru beliau les. Kalau ada les ngelihat aku tidur situ kan nggak enak juga ya. Aku kan murid gitu. Akhirnya aku beraniin tuh tidur lagi di situ. Balik lagi. Alhamdulillahnya memang kayaknya mah udah dibersihin, mungkin ngerti ya. Emang orang bisa semua situ. Aku nyenyak tuh tidur gak ada gangguan. Sampai akhirnya itu ada acara. Aku udah enak-enak gitu, udah tenang-tenang gitu, udah gak ada kejadian apa-apa. Memang aku punya temen, anak ini tuh suka, katanya mah ya, suka ketempelan gitu. Suka ketempelan. Itu tuh aku ngontraknya kelas 1 mau naik kelas 2 gitu. Karena saking gak kuatnya itu naik angkot. Dia tuh suka ketempelan. Anak ini suka ketempelan, jangan udah feeling. Aku udah mulai sedikit paham gitu kan, udah mulai sedikit paham kalau aku suka ngeliat gitu. Soalnya di sekolah pun setelah kejadian itu suka ngeliat gitu. Cuman ya berusaha buat gak takut. Ini kejadian ada acara kumpul, aku lupa itu acara apalah, acara makan-makan. Acara makan-makan salah satu kayak PMR pramuka gitu ya. Itu sampai nggak jadi. Nah, dia itu kalau ngelihat suka muntah, suka gitu. Kalau aku ngelihat biasa aja. Ya, kalau dia suka ngelihat itu selalu ada kejadian di badannya gitu. Dia ngomong. Sebenarnya sebelum dia ngomong aku udah lihat duluan, cuman mau aku nggak usah diomongin, aku nanti takut, aku tidur di situ. Gitu kan. Dia ngomongnya nggak ke aku memang, dia ngomongnya ke yang lain. Aku mah biasa aja dah karena aku ngontrak di situ kan. Dia ngomong. Kesurupan sih enggak sih dia ngomong pocong keluar dari kontrakan itu. Nah dia nggak tahu itu tempat aku itu tempat aku tidur. Dia ngomong itu pocong keluar dari situ kayak gitu, keluar ke belakang gitu. Jadi bukan dari pintu depan, bukan, dari belakang. Emang kan itu belakang subur dan sawah. Itu dia keluar dari situ. Pakai ngomong segala dapetnya, aku mau tidur di mana sih gitu kan. Jujur itu aku takut itu. Akhirnya mungkin guru aku paham kali ya. Udah bubar. Jadi bubar. Nggak mau tidur di situ. Udah nggak mau tidur. Nggak jadi aku tidur lagi di situ. Nggak jadi. Karena kejadian ini kan, anak ini kan mual apa. Pokoknya anak ini kalau udah mual, pasti ada kejadian gitu. Nggak jadi tuh acara. Karena dia ngomong keluar dari situ, ya aku nggak jadi lagi tidur di situ. Aku nggak mau tidur di situ lagi, takut lagi aku. Nah, udah lihat, jadi aku udah lihat, dia nggak ada yang keluar. Tapi aku nggak mau nyebutin karena setiap nyebutin itu pasti malah nyamperin gitu. Seolah-olah dia dipanggil sama kita. Kenapa dia omongin? Jadi kan, nah abis gitu dia ngomong lagi. Ada kakek-kakek itu di situ, aduh diomongin lagi. Itu pasti yang begitu kalau diomongin pasti muncul. Maunya aku, tapi kan mereka nggak tahu kalau aku suka ngeliat, jadi aku diam aja gitu. Sampai akhirnya pada pulang, aku nggak mau tidur di kontrakan, aku mau tidur lagi di situ. Ya silakan. Akhirnya kan nggak enak kan kayak gitu terus, nggak enak. Pulang aku ke rumah lagi. Jadi di situ tuh cuman sekitar sebulanan lah kayak kontrak di situ tuh. Pulang lagi akhirnya dikasih ojek lah aku. Begitu naik kelas naik kelas 3, kelas 2. Nah, ini yang aku mulai benar-benar memahami diri sendiri gitu ya. Bahwa ya aku suka ngeliat gitu. Jadi ada masa di mana aku memang harus kenalan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Aku itu kan ekstrakurikuler ikut pramuka. Jadi pasti ada nginep ya di sekolah, ada apa-apa gitu. Ini 7 hari kejadian selama 7 hari. Ya, dalam 1 minggu 7 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu benar-benar 7 hari. Dihitung pun dari hari Senin kejadiannya. Ini yang bikin aku semua orang tahu deh. Kalau yang satu sekolahan sama aku, sejak itu aku pakai jaket terus. Dingin. Jadi di situ aku mulai kedinginan. Tiap kali lewat sama yang aku lihat dingin.
suhu tubuh aku udah nggak normal, padahal cuaca panas. Jadi aku harus selalu menggunakan jaket. Itu semua orang tahu itu panas-panas pakai jaket, padahal mereka nggak tahu aku kenapa gitu. Mereka nggak tahu gitu aku kenapa gitu. Jadi sejak aku bisa ngelihat di sekolahan itu aku selalu menggunakan jaket sampai lulus. Sampai lulus aku pakai jaket, saking dinginnya kalau berdekatan sama yang begitu. Nah, yang aku tahu ini maaf aku skip dulu sebentar ya. Jadi dulu aku pernah kerja di satu pabrik, ada kesurupan massal. Itu ternyata setiap daerah ada penunggunya. Iya. Nah, jadi setiap daerah ada penunggunya dan bosnya kalau dibilang. Nah, ternyata di sekolah itu pun begitu. Ada bosnya dia. Bentukannya itu ya kalau dibilang dia tidak menggunakan baju, pakai celana kolor aja gitu. Dia besar sekali. Besar, dan ini ketahuan setelah di malam minggu, di hari ke-6 malam ke-7. Di hari ke-6 malam ke-7 itu baru tuh semua ke bawah. Sampai aku yang namanya baru tahu kenapa aku nggak boleh ikut namanya naik gunung. Itu dilarang sekali aku sama orang tua, sama ibuku terutama. Nggak boleh aku naik gunung, nggak boleh. Nggak boleh ya, itu pantangan aku ternyata. Nggak boleh sama almarhum itu. Nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh naik gunung. Jadi bukan karena fisik kamu kuat atau apa, bukan karena kamu perempuan, nggak boleh. Baru ketahuan itu karena itu. Oh begitu ternyata. Jadi kita balik lagi nih yang ke-7 hari nih ya. Yang ke-7 hari ini awal aku benar-benar disebut kayak orang gila. Benar stres. Anak sekolah usia baru 15 tahun itu udah diketemuin sama yang begitu. Udah bentukannya ini yang bikin aku nangis. Kalau boleh di ini. Pertama ya, ini aku pas 7 hari menuju perkemahan itu. Jadi untuk hari pertama itu aku masuk gerbang nih. Ini ruang guru. Di sini papan pengumuman. Yeah. Begitu masuk ke sini, biasa jalan gitu ya. Begitu nengok ruang guru tuh, dek. Wah, aku langsung begitu, udah mau jatuh. Untung di belakang ada orang yang ketahan. Itu ada yang berdiri 1, 2, 3. Bentukannya yang laki-laki, tulang doang, kepalanya normal. Tulang, kepalanya normal. 1. Yang di pojok perempuan biasa, putih lah. Yang satunya anak kecil. Anak kecil itu ngoncak, kesana kemarin ngerondang. Udah gitu. Udah aku mau jalan nih. Udah gak mau nengok, aku nengok ke sana. Baru jalan mau ngadep ke depan. Kalau kata orang suster ngesot ya. Nah, itu bentukannya begitu, tapi bajunya bukan baju suster sih kelihatannya, cuman udah kotor banget. Kayaknya memang bajunya putih tapi kotor. Dia bukan ngesot. Jadi apa ya? Kalau ngesot kan dia berdiri begini. Dia mah begini. Duduk dia. Duduk itu begini. Aku kan takut ya. Aku begini tuh, sampai nyender ke papan pengumuman itu aku gitu. Dia lewat. Tuh ngeliatin, matanya tuh merah. Gitu ngeliatin. Nah, ngeliat aku. Orang yang di dalam ruang guru pun ngeliat. Gimana aku nggak mau pingsan itu? Itu hari pertama. Gitu. Aku masih waras. Jadi warasnya gini, di sekolah istighfar. Hari pertama itu, habis gitu, udah tuh, aku ke kelas. Di kelas pun ada. Ujung kelas, jadi justru ada ini ruang guru. Nah, kelas aku di ujung. Jadi pas pentok gitu kelas. Itu dia memang udah berdiri di situ lama ternyata. Kalau dibilang ngobrol mah ya sebenarnya nggak ngobrol. Jadi awalnya tuh emang aku nggak tahu kalau ngobrol dengan begitu cukup dalam dada aja ya. Aku nggak tahu. Jadi dia ngebisik sendiri ngomong. Siapa yang ngomong gitu. Saya di sini udah lama, nggak usah takut kan gitu. Nah itu yang perempuan di pojok tuh. Nah entah itu ada yang ingat apa enggak tuh ya, anak satu kelas. Dia suka ya kita kan kalau bercanda lari-lari. Dia mau lari ke situ sama aku ditarik, jangan ke situ gitu. Itu nggak tau dia sampai marah, ngapain sih narik-narik gitu. Karena aku lihat di situ ada itu kan. ada bentukan itu gitu. Cuma memang jelas semua wajahnya.
Ini jelas semua. Itu hari pertama pagi sampai ke mau pulang. Sampai kan waktu itu aku dari pagi sampai jam 1 kan dulu mas sekolah ya. Aduh, itu aku nggak ke ruang guru. Untungnya ada jalan lewat belakang ruang guru. Aku pulang lewat situ tuh. Tuh. Di situ itu hari pertama. Hari kedua sama, malah parah. Hari kedua, ya Allah, ibu ridik. Hari kedua aku beraniin diri kan. Itu kan aku belum ngontrak, belum kan pulang ke rumah, pulang dulu itu. Udah nggak ngontrak lagi. Tadi kata pakai ojek gitu ya? Aku pakai ojek gitu. Aku nggak cerita ke almarhum mami karena takut kan. Soalnya tiap kali aku cerita mami selalu nyangkal gitu kan. Nggak ada gitu apa gimana gitu. Sebenarnya aku hari kedua tuh berangkat enggak gitu. Berangkat enggak. Udah mulai dingin itu. Nah ya hari kedua aku udah mulai pakai jaket. Karena udah meriangan gitu kan. Pakai jaket. Pas aku keluar masuk rumah berangkat enggak gitu. Akhirnya ada yang ngomong berangkat aja. Ini salah satu cara mengenalkan kamu di situ. Dan kamu harus kenalan sama mereka di sana. Gitu. Ada yang bisikin begitu. Berangkat aja, kamu harus kenalan. Gitu. Jadi aku harus kenalan sama mereka. Siapa sih gitu? Apa ini gitu? Berangkat. Sudah berangkat. Ojek udah datang kan? Yeah. Pakai jaket. Cuaca panas kan kalau siang ya. Kita mau berangkat pagi. Nah, ini yang parahnya. Jadi yang aku lihat di hari pertama itu masih ada. Terus yang aku bilang ngesot itu masih lewat. Jadi dia ngesot itu bolak balik. Jadi jalur dia tuh emang di situ. Jalur dia ternyata setiap hari itu. Berarti kegiatan dia tuh kayak gitu aja. Jadi kegiatan mereka tuh emang begitu aja. Nah, yang di ruang guru pun begitu. Nah, yang bikin kesel di hari kedua itu ada keselnya. Yang aku bilang anak kecil ngerondang. Itu kan kalau dibilang mungkin kalau dibilang tuyul kali, tapi nggak tahu lah ya, aku nggak tahu itu makhluk apa lah. Yang ngerondang itu dia terbang. Hop. Jadi aku lihat dia terbangnya, cuma aku berusaha nggak lihat dia nunduk gitu. Cuman kan namanya kebayang ya. Dia nyamperin gitu. Hop, aku begini. Ayo, kamu bisa lihat aku ya, gitu. Tapi dengan suara anak kecil, kamu bisa lihat aku ya, gitu. Makin, gitu. Aku sampai bingungnya, aku berhenti dulu bingung. Ya kalau aku berhenti dia pasti gitu. Kalau aku jalan masa mau nembus dia gitu kan, pikir aku gitu. Akhirnya aku jalan salah aku itu, jalan nyingkir ke belakang, ke pinggir. Udah, dia ngejar lagi. Ayo kamu lihat aku ya, gitu. Dia pakai bahasa suara anak kecil sih. Ayo kamu bisa lihat aku ya, gitu. Nah, dia teriak, woi, ada yang bisa lihat kita selain si bapak itu, kata gitu. Ya ternyata guru aku ada yang bisa lihat. Pada ngerubut, yang di ruang guru dan luar biasanya namanya makhluk jin. Yang ngesot pun langsung pes gitu. Di kaki. Jatuh langsung les gitu. Untungnya memang belum terlalu ramai, aku mau datang pagi terus ya. Dibantu aku sama orang. Kenapa jatuh? Sakit kepala, aku bilang gitu. Ini pantas kamu pakai jaket, yaudah duduk yuk. Ke UKS nggak mau. Kalau di UKS banyak, pikirnya. Jadi sejak hari pertama itu, dimanapun mereka kelihatan gitu. Walaupun di belakang saya ada gitu. Jadi semua tuh kayak kebuka. Tapi yang paling jelas itu mereka yang kita lewatin, yang aku lewatin gitu. Deh gitu. Yaudah yuk. Kelasnya di mana? Di depan. Udah. Nah hari kedua itu udah jelas ya yang di ujung kelas mah. Aku punya temen, dia ini penyanyi dangdut. Jadi dulu udah ada penyanyi dangdut. Ternyata ngeliat pun bawaannya. Jadi dia itu ada pendampingnya. Pakaiannya tuh kayak pakaian nari jaipong. Nah kayak gitu. Apalagi tuh. Jadi setiap teman aku kemana dia ngikut di belakang gitu. Aduh apalagi itu. Aku kan duduk di depan biasa. Udah nggak mau aku di depan. Kan bareng sama dia duduknya. Udah nggak mau aku pindah ke belakang. Karena
aku duduk di situ, si itu kan berdiri di samping temanku. Samping, ya. Iya, aduh aku udah nggak mau lihat tuh gimana caranya. Udah, tukar tempat duduk lu, kamu kan mau di depan, kamu belakangnya. Oh yaudah, aku di belakang akhirnya. Di belakang, ya minusnya aku nggak bisa lihat pelajaran jelas kan. Udah tuh, ini mau gini terus, kata aku tuh gimana ini. Nah, sampai aku biasanya makan ke kantin pun udah nggak mau. Jadi aku sengaja dari rumah beli roti, bawa bekal bawa roti. Sampai lapar itu, roti doang sama minum, ke kantin pun udah nggak berani. Itu hari kedua. Hari ketiga ada tambahan karena aku belum sarapan waktu itu teh. Ini hari kedua itu sampai sore tuh begitu. Tapi aku kaburnya tuh ke pinggir itu aku kabur ke pinggir. Nggak mau aku lihat ruang guru itu ke pinggir. Dah tuh pulang pun ya gitu keringet dingin. Ya udah meriangan lah gitu. Udah mulai nggak beres badan. Masuk enggak gitu. Di rumah juga masih kebayang-bayang. Kebayang gimana gak kebayang atau itu. Langsung yang resort itu blok ke kaki. Emang nggak megang, nggak ada yang megang. Yang anak kecil blok depan, dia ngelayang gitu kan. Yang perempuan, nama yang tulang itu, yang kepalanya utuh, tapi badannya tulang, begini aja, gitu. Jadi pokoknya, udah, itu aku udah mau nangis, saking nggak kuatnya. Hari ketiga nih. Udah pulang harus berangkat aja kayak gitu. Berangkat aku nyaut berangkat gitu. Aku mati nanti di sana. Gak akan ada aku kayak gitu. Gak akan ada aku. Dia bilang berangkatlah aku tuh. Aku dalam hati udah begini. Kalau hari ini sampai ngelihat lagi, besok aku nggak mau masuk sekolah. Nah aku sambil bilang gitu dalam. Oke, gitu. Ada yang jawab, oke, gitu. Dijawab gitu. Berangkat lah. Mungkin karena aku udah dilihat sama mereka, jadi mereka udah biasa. Mereka udah biasa nggak kruk ke aku gitu, nggak. Mereka udah biasa nih yang di ruang guru ini 1, 2, 3. Tapi yang si kecil ini nih, wah itu aja ngerocos. Dia saking banyak yang ngerocos, jadi aku nggak denger dia cerita apa. Jadi yang aku tangkap dia itu menceritakan tentang asal usul jin-jin yang ada di sini. Tapi karena aku ketakutan, karena aku udah keringet dingin gitu, nggak konsen, boro-boro dengerin dia ngomong gitu kan. Sampai akhirnya aku kesel, plak aku gituin. Kena. Yang aku kira nembus, plak. Dia banyak tahu ke belakang. Kerasa dingin ini sampai aku basuh gini aku basuh itu tangan aku ya Allah kerasa aku kan buru-buru itu belum sarapan ya udah dipental dia harusnya aku lurus kan aku belok ke kiri itu kantin kan di ujung aku belok ke situ ada yang lagi berdiri pakai baju pramuka. Aku kira manusia pakai baju pramuka tapi metalnya sopan. Jadi dia pakai gelang pakai gelang tapi baju pramuka aksesoris ya metal. Terus dia juga pakai slayer gitu. Nah, sama tuh. Cuman ikat slayer gimana sih anak metal. Aku gitu nengok gitu dia kaget. Dia ngikutin jalan orang kan aku nggak tahu dia jin, aku nggak tahu dia korin atau apa. Dia jalan, napak. Yang bikin aku biasa aja ngikutin. Aku sarapan, Bu, uduk ya 1 gitu. Ya, gitu. Nah gitu, dia ngomong gini, kamu bisa lihat aku ya? Nah dari situ aku mulai, kamu bisa lihat aku ya? Aku lagi makan. Tak, sendok jatuh. Apa nih di depan? Manusia bukan dalam hati kan? Gue bukan manusia. Dia bahasanya udah gaul. Gue bukan manusia, tenang aja. Gue malah takut sama yang di belakang lu. Dia bilang gitu. Dia pakai bahasa gaul itu. Nah, aku nggak ngerti gimana caranya ngobrol sama bangsa itu kan, bangsa jin. Aku ngomong gini. Udah deh, jangan ganggu. Aku mau makan. Serius mau makan. Aku sengaja loh di sini. Gue serius mau makan. Gue sengaja loh di depan lu biar lu nggak muntah. Dia bilang gitu. Gus, ulah nggak ganggu. Akhirnya Sunda aku keluar.
Kedengeran sama si ibu warung, Neng lagi belajar teater gitu. Terus dia ngomong gini, iya, katanya, nih dengerin ngobrol sama gue mah dalam hati aja, katanya. Gue juga udah denger, katanya gitu. Akhirnya aku nyeletuk, ya tuh, gue setengah ganggu gitu. Aku tarik makan, bener ya, aku nggak ganggu ya. Pergi dia pergi di ujung itu, bentukannya udah beda lagi, muntah aku bener. Jadi kalau orang kayak muka kebakar, laki-laki. Jadi wajah setengah badan, jadi wajahnya habis kebakar habis, setengah badan tuh sebelah kiri berarti, soalnya yang ini. Jadi yakin ya, jangan muntah kata dia gitu. Jadi ternyata maksud dia ngalangin di situ biar aku nggak lihat mungkin ya. Aku langsung muntah itu di situ. Muntah. Neng kenapa Neng? Neng kenapa? Nggak apa-apa, nggak enak badan gitu. Terus si ibu teh ya udah tuh cina, bu aku bayar aja lah, mau ke kelas. Itu ke kelas, mau ditemenin nggak? Gitu. Soalnya punya kamu mah kayaknya emang sengaja katanya dibukain gitu. Lu mau ditemenin sama gua nggak? Gitu. Bahasa kan bahasa begitu dia. Lu mau ditemenin sama gua nggak? Gua bisa nutupin gitu. Punya lu mah emang sengaja dibuka gitu. Aku nggak paham. Ini maksud dia apa nih? Nggak paham gitu kan. Nah gitu. Enggak lah, nggak usah. Gitu damatnya udah nggak usah. Pulang aja, pulang kamu pulang gitu. Dia ngikutin, ternyata batasnya dia itu cuma di tempat dia berdiri. Gitu. Dia nggak bisa tembus. Jadi ternyata iya. Jadi yang aku paham kejauhan itu udah jauh-jauh aku paham, ternyata mereka punya tempatnya masing-masing di situ. Ya mungkin si yang kecil nyerita itu mungkin gitu. Jadi dia, sorry ya, gue nggak bisa nemenin lu ke sono. Udah ada tempatnya, udah apa di sono udah ada si itu gitu. Udah begitu aku masuk kelas ya itu temen aku yang sinden itu ada ngeliat biasa gitu. Ya cuman memang dari situ tuh udah muntah kan, aku emang badan udah menggigil terus, udah ngeliat kan, akhirnya aku nggak masuk sekolah sakit. Itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak masuk aku. Sakit udah nggak masuk karena kan sebelum berangkat tuh aku udah dalam hati pokoknya kalau aku ngeliat aja aku udah nggak mau masuk sekolah ya gitu. Oke kan, udah perjanjian oke dong, aku nggak tahu ya siapa yang ngejawab itu. Akhirnya mungkin mami ya udah tuh nggak usah masuk sekolah, mau berapa hari gitu. Nah mungkin mami pun paham kali ya, Sabtu masuk ya, kan kamu mau kemah gitu. Akhirnya ya udahlah Sabtu masuk kan. Sabtu masuk di situ. Nah ini yang di sini nih kebukanya, kengertiannya aku mulai ngertinya tuh di sini. Hari Sabtu masuk tetap sama kejadiannya. Jadi mereka muncul tapi tidak mengganggu lagi seperti awal-awal gitu. Aku pun udah mulai terbiasa walaupun ketakutan gitu. Ada rasa masih takut, masih keringetan itu, masih jaketan masih. Sabtu masuk sekolah biasa. Pulang siang tapi setelah asar berangkat lagi sekolah kan, memang ada kemah kan. Nah di kemah itu nih banyak dan baru kelihatan ya. Banyak udah malam kan habis maghrib juga. Aku ditugasin kan, aku kelas 2 berarti aku ditugasin buat ngebangunin anak kelas 1 kan. Aku ditugasin ngebangunin anak kelas 1 tapi aku nongkrong dulu itu bareng sama guru aku yang punya kontrakan itu. Beliau itu punya, kalau dulu mah Kodak. Nah Kodak, nggak ada tuh dulu mah handphone dulu ya ada. Dan dulu mah Kodak. Jadi Kodak itu, dia masih manggil AA kalau di luar pelajaran. Kata pinjam dong. Buat apa? Waktu dia ngelamun kan. Jadi aku nyamperin tuh ini kakak kelas, ini aku di sini nyebrangin dia. Berdua ini begitu aku datang langsung diem ngelamun gitu ya. Terus nah kakak kelas aku dia pergi tuh. Ada Pak, saya mau ke sana dulu. Ya kan pembinanya beliau nih. Udah gitu, eta naon cek aku teh. Pinjam atuh teh. Ih mah Kodak ya. Nah, orang moto saha gitu. Enggak apa-apa lihat ya, dilihat ya. Nah, ternyata sambil ngeliat-liat itu tuh malah jadi kayak ada yang ngasih lihat gitu. Ngasih lihat. Di sampingnya beliau ada anak kecil. Ada anak kecil, wajahnya mirip sama beliau. Ini aku nggak nanya sama beliau ya,
Ini ketahuannya setelah aku kenal sama kakaknya beliau. Jadi kakaknya beliau ini nih yang harus diingat ya. Kakaknya beliau ini yang kalau dibilang, aku bilang tadi hampir mati itu. Jadi tolong diingat nih, pasti ada sangkut pautnya. Nah, kakaknya beliau, jadi ada anak kecil, sosok anak kecil yang mirip sama beliau. Begitu aku tanya, enggak, iseng aja gitu. Aku iseng, siapa gitu. Jadi bukan maksud bertanya sama dia, bukan. Dalam hati kan, siapa lagi? Ternyata beliau ini kakaknya yang udah meninggal, kakaknya guru aku yang udah meninggal. Tapi bentukannya memang sesuai ketika dia meninggal, gitu. Bentukannya ya masih kecil. Nah ternyata beliau ngelamunin itu mungkin karena beliau juga ternyata bisa, mungkin ada gitu. Jadi aku nggak mau ganggu kan, ya udah nih nggak jadi, mungkin lagi mengenang, feeling aku lagi mengenang. Akhirnya aku ke tengah lapang. Nah di sini yang aku bilang ternyata setiap ruang, setiap tempat ada penunggu dan bosnya, gitu kan. Dia, si kakak kelas aku yang tadi ninggalin guru aku ini, ternyata dia ke situ main gitar, ngadepnya ke sana. Ini kan tiang bendera, ngadep ke sana. Kalau dulu mah belum di benteng. Jadi sekolah aku teh dalam proses membenteng lah, di benteng itu. Jadi kalau mau kabur tuh bisa itu ke situ, dia di belakang ke perumahan. Nah di situ teh si kakak kelas aku dia main gitar, duduk, ikut duduk ya, katanya. Iya sok di sini aja. Kakak seneng ya, kak ikut duduk lah karena pramuka kan. Iya sok sini duduk. Aku baru duduk itu udah dikasih lihat yang besar dan gede banget itu, yang aku bilang ini ternyata bosnya, bos dari mereka yang kecil-kecil ini. Jadi dia kalau dibilang ketuanya di situ. Jadi dia pemilik lahan itu. Itu raksasa besar, warnanya tuh kuning hijau gitu, kulitnya warnanya agak kuning hijau. Dia kan sila, aku duduk sila sama, ngadepnya ke dia banget. Jadi kita berdua itu ngadep ke dia banget gitu. Cuman karena depan kita di tengah-tengah lapang, itu kan lapang tempat upacara. Jadi si AA ini kan memang dia nggak ngerti ya, nggak bisa lah gitu. Nah, ngadep ke dia, ini apa? Aku takut seliwer, aku gini-gini aja, takut ngantuk gitu kan, gini gitu. Lihat ini apa? Pas aku nengok, balik. Aku gini liatin kan, gede. Enggak, duduk. Dia duduk. Jadi kalau berdiri udah tinggi apa dia? Gitu. Aku naik ke atas. Jadi si kakak kelas aku nyentuh, boy lihat apa? Bintang, gitu. Itu bintangnya banyak ya. Iya sih banyak, bagus-bagus kayak gitu. Nah, itu aku kan penasaran ngeliatin, dia nggak ngeliatin aku, dia ngeliatinnya lurus gitu. Dia ngeliatin lurus. Nah, akhirnya mungkin karena dia sadar aku ngeliatin, dia ngomong gini, tenang aja katanya. Waktu kamu di sini cuma 2 hari lagi kok, katanya gitu. Jadi waktu untuk melihat teman-temannya, kamu ngelihat mereka tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok terakhir. Aku iseng, kenapa kamu nunjukin itu ke aku? Karena kamu bawa sesuatu dari luar yang bukan daerah sini, gitu. Jadi aku bawa sesuatu dari luar yang bukan daerah sini, bukan dari kota ini. Itu. Jadi aku hanya ingin tahu. Jadi aku cuma mau tahu bahaya apa tidak untuk anak buahku, gitu. Terancam. Jadi seakan mereka terancam gitu. Tapi dia ngomong itu sambil senyum, gitu. Jadi aku nggak takut gitu. Kalau ngomong sambil senyum, nah aku nggak takut lah ya. Nih maksudnya apa sih? Kata aku bilang gitu ya. Maksudnya apa? Aku bilang gitu. Ya harimau kamu di belakang kamu. Harimau? Aku kan begini-begini. Kakak kelas aku mungkin sadar kan. Kamu liatin apa sih? Enggak, ini kayak banyak nyamuk. Oh bilang gitu ya ke kakak kelas. Banyak nyamuk nih. Gitu. Yaudah yuk, kata gitu. Udah waktunya, kata kakak kelas aku. Begitu kakak kelas aku bilang udah waktunya, itu raksasa cuma aku yang ngerasain. Entah mungkin orang yang bisa pun ngerasain. Dia bangun tuh.
goyang aku. Kamu kenapa pusing kepala, kata kakak kelas? Enggak, gitu. Oh ternyata acara mau dimulai itu ada kayak ritual izin kan. Ya jadi guru aku yang bisa itu ritual izin. Jadi izin dulu. Habis gitu beliau yang si bosnya ini, yang bilang raksasa ini, dia memang pindah ke ujung di dekat tempat kantin aku makan itu. Dia pindah ke ujung. Habis itu aku memang lihat, itu ada yang mau aku tahu itu ada yang mau masuk ke anak kelas 1. Ngomong enggak. Kalau aku ngomong takut ketahuan, aku bisa lihat kan. Udah akhirnya aku diemin. Ternyata pas aku bangun udah teriak aja tuh anak. Teriak, masuk. Aku nyeletuk dong, katanya aku udah nggak bakal lihat lagi. Kok masih ada aja, masih ada waktu 1 hari lagi. Dia bilang gitu, masih ada waktu 1 hari lagi. Dia bilang gitu. Begitu selesai tuh, aku penasaran maksudnya apa harimau di belakang, maksudnya gak ada apa-apa gitu kan. Terus gitu udah tuh selesai. Pas aku nengok ke belakang ada pembina 1 lagi lah ya. Kamu nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, emang kenapa? Bener nggak apa-apa. Jadi kemungkinan guru ini tahu. Bener nggak apa-apa? Iya nggak? Tadi kamu begini, puyeng nggak? Puyeng, sakit kepala gitu. Ya udah istirahat ke sana. Gua lah orang bentar lagi aku gunung gitu kan. Ya udah kalau kamu nggak apa-apa mah kayak gitu. Tapi dari sejak itu setiap hari aku dipantau sama beliau. Setiap hari tuh dipantau. Jadi ada rasa risih dipantau sama beliau. Udah selesai itu acara. Selesai acara pelantikan anak kelas 1. Hari Minggunya aku pikir selesai karena kan udah kenalan kan bahwa yang dia anggap aku mengancam itu kan tidak apa-apa gitu. Maksudnya aku bahkan sendiri nggak tahu, nggak ngerti gitu kan. Besoknya pas hari Minggu memang nggak aneh, emang itu udah plus hilang semua. Yang aku lihat cuman yang raksasanya ini, yang aku lihat dia doang. Terus sebelum pulang itu ke rumah dia ngomong, kamu lulus gitu, kamu nggak akan lihat apa-apa lagi di sini, dia bilang gitu. Tapi di luar bukan kuasa saya, dia bilang gitu. Jadi di luar bukan kuasa dia. Jadi dia mah hanya di sekolahan itu aja. Dan memang benar sejak itu aku udah nggak lihat apa-apa. Sampai lulus pun enggak. Sampai lulus pun aku nggak lihat di sekolah ya. Tapi di luar sekolah mah wah luar biasa itu. Di luar sekolah itu kan aku ada perkemahan Bantara dan Laksana. Kalau pramuka di gunung yang sama, Gunung Panaruban. Nah di 2 kali kemah ini ya. Udah bukan ngeliat lagi, udah dibilang nyasar, begitulah. Pokoknya orang-orang yang ke gunung nyasar itu udah, aku juga ngalamin ternyata. Nah inilah ternyata kenapa aku nggak boleh naik gunung. Jadi dari dulu aku pengen naik gunung dari SMP, nggak boleh, jangan naik gunung, nggak boleh. Ternyata takutnya, jadi takutnya diganggu gitu. Disitulah. Lanjut nih, mau naik gunungnya. Lanjut gak? Itu oke. Itu udah selesai tuh di situ. Jadi memang tidak ada lagi ngelihat apa-apa kecuali. Nah, tapi ketika di rumah ini, di rumah itu memang ada. Tapi karena aku nggak lihat, aku memang nggak dikasih lihat. Ternyata di rumah tuh ada. Begitu setelah selesai di sekolahan. Yang dia bilang, tapi kalau di luar sekolah bukan kuasa saya. Nah, benar gitu ya, karena beda lokasi. Ketika di rumah, begitu masuk kamar, pintu kamar belum ditutup, lewatlah merah. Kalau kata orang kan merah itu paling jahat ya. Merah itu paling jahat. Apalagi itu bilang gitu. Nah, tapi sejak aku cuma sekali lihat itu doang. Ternyata dia ke belakang. Memang rumah aku dulu di belakang itu kebun hutan, bukan hutan, kebun lah, kebun. Dan memang di rumah aku itu cuma 1 di kamar mandi itu putih.
bentukannya putih lah. Nah yang merah ini memang dia di belakang. Tapi kenapa bisa masuk gitu? Dulu waktu aku belum tahu itu apa, aku nggak tahu. Tapi begitu tahu kesini kok bisa masuk. Memang sekali itu doang dia berani masuk. Udah tuh, udah nggak lihat apa-apa lagi. Pokoknya udah kenalan sama itu, udah dikasih lihat, udah nggak lihat lagi itu. Dibilang aku sakit, dibilang aku udah pengen pingsan, apa segala macem. Udah nggak bisa, nggak beres gitu. Ya dari situ memang di sekolah udah nggak lihat, tapi di luar sekolah aku ngeliat. Begitu naik kelas 3, ini di luar Bantara Laksana ya, pegunungan ya. Biar itu mas jadi cerita tersendiri lah. Nanti ada lagi. Jadi memang, jadi aku putusin minta tolong. Nih aku mau ngekos ya di rumah temen aku yang aku bilang tadi, dia kalau ngelihat sesuatu muntah mualah. Aku tuh berteman sama dia kan. Aku tinggal sama dia di situ. Kos lagi di situ. Enggak, bukan di situ, di rumah dia. Di rumah dia dekat sama sekolah. Jadi kalau mau ke sekolah itu jalan gitu. Aku di situ ngekos malah lebih parah. Jadi bukan tentang ngelihat sesuatu. Iseng nyeletuk kejadian. Nah, kayak gini. Jadi aku nggak tahu ini anak tahu dari mana awal ceritanya. Memang aku nggak sengaja ngomong gitu. Jadi dulu tuh nggak tahu disebut indra keenam atau apalah ya. Orang jauh pun aku ngeliat gitu. Orang lagi ngapain nggak aku tahu. Selama namanya jelas. Oh jadi saya namanya si Anu tahu nih lagi ngapain gitu. Tahu. itu hal yang menurut aku nggak masuk akal. Karena aku nggak ngerti kan. Jadi awalnya tuh teman aku nanya, Dek, kamu bisa nggak sih ngeliatin pacar aku lagi apa? Gitu. Ada tuh yang bisik lagi. Bisa bilang gitu. Apa sih kata? Tapi minta media. Jadi jangan asal nyeletuk gitu. Minta media, kaca pecah atau air dalam baskom. Sebenarnya tanpa itu pun aku udah tahu orang itu lagi ngapain gitu. Jadi aku ngikut kan, karena udah sering ngedengar bisikan itu kan. Udah akhirnya aku bilang, bisa sih, gak tahu. Tapi aku minta kaca pecah ya. Nggak ada tuh kaca pecah, jadi harus kaca pecah kecil gitu. Jadi maksud aku untuk mempersulit tadinya, karena dia ngedesek terus kan. Kayaknya mah dia mulai tahu gitu kalau aku suka ngeliat gitu ya, suka inilah gitu. Dia nggak ada kaca kecil, yang lain aja gitu. Aduh dong, penasaran kan? Kata aku teh, gimana sih? Yaudahlah, minta air kata di baskom. Saya ngapain? Nanya tuh pacarnya lagi tidur gitu. Bener lagi tidur, ditelepon. Ngapain? Lagi tidur ngapain sih nelpon? Bener kejadian. Satu, salah aku gitu, mengiyakan. Akhirnya kan jadi sering nanya dia kan. Situ lagi ngapain sih gitu. Ternyata mereka lagi berantem, nanya lagi. Aduh jangan air deh, aku bilang gitu. Kaca pecah deh gitu. Harus pakai media gitu. Kaca pecah. Gak ada kaca pecah, akhirnya pakai air. Sebenarnya nggak pakai air udah kelihatan. Jadi ini orang pacar kamu lagi di motor, lagi mabuk. Aku bilang gitu. Aku nggak bilang dia mabuknya sama temen-temennya, takut dia kesel lagi kan lagi berantem sama temen-temennya. Tapi emang nggak ada cewek. Dia lagi mabuk di atas motor, lagi ngerokok. Aku bilang gitu. Tapi aku nggak bilang sama temen-temennya. Nah ternyata sama dia disamperin ke sana. Bener itu bener Dek, dia lagi ngerokok, lagi mabuk di atas motor, tapi dia ada temennya. Iya sih, aku nggak ngomong dalam hati aku gitu ya. Ya udah, yang penting dia baik-baik aja kan. Iya baik. Dari situ nanya, aku udah nggak mau, aku udah nggak punya kemampuan begitu. Itu mah cuma iseng, aku bilang gitu, nggak punya aku. Dari situ tuh udah nggak mau denger lagi ya, udah nggak mau denger. Aku di rumah teman aku itu keluar karena aku udah nggak mau nggak mau ditanya dan nggak mau ngedengerin bisikan. Jadi aku udah mulai sering ngedenger bisikan gitu. Jadi mulai sejak gitu ya. Dan sejak aku kejadian 7 hari yang aku bilang itu,
di sekolahan jadi orang dengan bayangan apapun tuh kelihatan. Jadi contoh AA misalnya punya, maaf kalau disebut kayak kodam kayak begitu. Kalau kodamnya bagus dia warna putih, kalau nggak hijau. Kalau kodamnya jelek dia hitam. Itu bayangan itu akan selalu terlihat gitu. Kalau yang kosong ya udah kosong gitu. Jadi sejak kejadian udah dikenalin tuh, terus disebutin di belakang aku ada apa gitu. Tuh kayak begitu terus itu tiap hari. Menarik ya. Jadi kalau jalan itu aku kayak harus hindarin bayangan itu. Gitu. Hijau pasti ada. Jadi bahkan kalau dibilang di sekolahan, kalau di sekolahan begitu masuk sekolah itu nggak kelihatan, karena memang udah perjanjiannya kan kamu nggak akan lihat apa-apa di situ. Ya, kalau misalnya di luar itu pasti ngelihat kayak gitu. Ya pokoknya udah keluar dari rumah temen aku udah lepaskan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nyari aman. Iya, menarik ya sobat dekat. Nah, berarti berarti masih banyak nih. Masih banyak cerita dari. Banyak. Dari SMA sampai sekarang masih banyak gitu ya. Banyak. Belum yang di Panaruban. Masih banyak nih buat sobat dekat nih. Yang mau lanjut ke part 2-nya langsung komen aja, kita bikin part 2-nya. Oke? Mungkin segitu aja ya dulu ya ceritanya nih. Soalnya seru banget nih, menarik nih. Apalagi yang ngalaminnya. Itu bikin merinding saya dari tadi tuh. Aku merinding. Soalnya masih kerekam banget gitu. Ya. Semuanya kerekam gitu. Kerekam jelas banget. Oke, sobat dekat, ditunggu komenannya yang mau part 2 gitu ya. Oke. Kita udahin dulu nih. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Ada sama keluarga tuh sehat terus. Amin ya Allah. Lancar. Amin ya Allah. Nanti kita tulis ininya nomornya, siapa tahu ada yang mau pesan kue-kuenya gitu ya, kita tulis di kolom deskripsi. Oke, segitu aja sobat dekat cerita kali ini yang bikin bulu kita merinding. Ambil baiknya, buang buruknya, jangan sampai segala sesuatu ini bisa membuat kita takut ya. Oke, sobat dekat, bisa berdekat, tetap menjaga COVID-19. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, saudara kalian, atau siapapun yang suka atau penikmat cerita-cerita horor. Oke? Jangan lupa juga yang punya cerita-cerita misteri ini bisa langsung kirimkan ke alamat email di jakarta19 atau kirim ke IG kami di jakarta19 dan kita tulis di kolom deskripsi. Oke, saya Indra dari Jakarta undur diri dan THD. Sekali lagi terima kasih Zade. Sama-sama. Makasih juga udah mau mampir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.